Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM saya 2002 311 002 16. Kelas C, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Saat ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas ekonomi kelembagaan dengan dosen pengampu Bapak Sutikno. Materi kali ini yang akan saya sampaikan yaitu modal sosial pemberdayaan masyarakat di tempat tinggal saya, yaitu pemberdayaan perpustakaan Bocan. Namun sebelum itu, di sini saya akan bercerita sedikit saja sebagai pendahulu tentang modal sosial. Ketika kita mau membangun atau memulai sebuah usaha, yang akan sering kita bahas adalah tentang kapital atau modal. Nah, kapital atau modal ini identik membahas tentang uang ataupun intelijen. Sejauh mana modal yang kita persiapkan atau tentang kita yang udah cukup pintar atau punya kemampuan gak ya untuk menjalankan bisnis ini. Padahal di samping dua hal itu, ada satu kapital lagi yang juga penting dan seringkali memuluskan banyak jalan, yaitu sosial kapital atau modal sosial. Sosial kapital adalah kemampuan atau modal seseorang dalam bersosialisasi di dalam lingkungannya. Nah, sosial kapital ini identik dengan sama luasnya networking, besarnya trust, dan juga reliability di dalam lingkungan terhadap seseorang ketika kamu menjalankan sebuah usaha. Bukan hanya sekedar kapital dalam bentuk uang dan juga intelijensi saja yang harus terus ditambah. Tapi, sosial kapital juga bisa membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang, mulai dari seberapa luas dan luasnya kamu dalam pergaulan, kemampuan kamu dalam membangun relasi yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemberdayaan perpustakaan Bocan di Desa Martajasa. Namun sebelum itu, yuk kita simak cuplikan video berikut ini. Lokasi perpustakaan desa ini terletak di Desa Martajasa, bertempat di Balai Desa. Kepengurusan itu sendiri ditanggung jawab oleh Bapak Haji Rahmat SE selaku Bapak Kepala Desa dan penasehat Bapak Abdul Aziz, lalu Ketua Nur Evitasari. Perpustakaan Bocan ini berdiri pada tahun 2014 dan didirikan oleh Mbak Jenah dan Mbak Didin. Tetapi
tidak berjalan kondusif sehingga vakum dan ditutup. Namun, perpustakaan ini diaktifkan kembali pada tahun 2020 dengan menjalankan pengelolaan sistem perpustakaan yang baru. Penyaluran dana pemberdayaan itu berasal dari anggaran dari dana desa dan bantuan dari masyarakat. Melalui beberapa pertimbangan, maka diadakan program pemberdayaan perpustakaan karena dianggap sangat penting untuk kemajuan masyarakat di Martajasa. Dengan adanya anggaran dan adanya program, maka menjadi pelaksanaan, yaitu dengan membeli buku untuk pelaksanaan perpustakaan. Berbagai aktivitas telah dilakukan, seperti gerakan literasi sejak dini di Desa Martajasa, Perpustakaan Bocan, bersama Dispusip Bangkalan, yaitu bermain sambil belajar outdoor, membuat suasana anak belajar menjadi menyenangkan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 28 Maret 2021, bertempat di Bumi Perkemahan Langkundi, melakukan kegiatan outdoor, permainan lomba ekstafet, tepung, sehingga aspek perkembangan anak dalam fisik, motorik, serta kognitif itu berjalan seimbang. Foto kegiatan yang kedua yaitu kursus bahasa Inggris, di mana perpustakaan Bocan itu menyediakan dan memfasilitasi kursus bahasa Inggris gratis untuk seluruh warga desa Martajasa, baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan umum yang dipandu oleh salah satu pemuda desa Martajasa, yaitu biasa dipanggil Mr. Dul, dan akan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap Jumat malam setelah Ba'da Isya sampai pukul 8. Selanjutnya yaitu Al-Banjari. Nah, di sini Al-Banjari termasuk ke dalam di luar agenda keperpustakaan. Jadi, Al-Banjari ini merupakan implementasi dari perpustakaan berbasis inklusi sosial Perpustakaan Bocan Desa Martajasa, dengan mengadakan kelas Banjari dan hadrah untuk masyarakat Martajasa, khususnya pemuda-pemudi, yang dilaksanakan pada malam Senin pada Isya. Lalu yang terakhir diadakan lomba mewarnai yang dilakukan pada setiap Agustusan. Nah, mewarnai ini adalah sebuah keterampilan yang disukai oleh anak. Sejauh ini telah menjadi media bagi mereka untuk memungkinkan segala imajinasi dan inspirasi tentang segala hal yang mungkin pernah disentuh atau mereka alami. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila banyak orang tua senantiasa berusaha untuk memberikan rangsangan bagi buah hatinya untuk mewarnai sejak usia dini. Lalu bentuk pemberdayaannya seperti apa? Yang pertama, yaitu melakukan pembinaan untuk perpustakaan nasional dan diskusi Bangkalan. Yang kedua, itu melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam mensejahteraan rakyat dengan mengadakan pendampingan pembelajaran kepada anak usia dini, SMA, serta diadakan pelatihan komputer serta kursus bahasa Inggris secara gratis. Unsur modal sosial yaitu Trust. Nur Evitasari selaku ketua dari Perpustakaan Bocan bersungguh-sungguh serta amanah kerja keras dalam menjalankan program yang telah ada. Masyarakat berkomitmen untuk turut menjalankan peraturan yang telah ditetapkan di dalam program. Lalu yang kedua, unsur modal sosial yaitu nilai, adanya sikap saling membantu antar masyarakat yang bertujuan untuk memajukan program. Unsur modal sosial yang ketiga yaitu norma. Perpustakaan menetapkan adanya peraturan yang berlaku, serta masyarakat berperan dalam mengawasi keberlangsungan peraturan yang ada. Lalu unsur modal sosial yang keempat yaitu networking atau jaringan.
Model pemberdayaan perpustakaan Bocan yang dilakukan dengan sistem jaringan terdiri dari unsur yang pertama, dana desa dan sumbangan dari masyarakat itu sebagai penyandang dana. Lalu yang kedua, perpustakaan Bocan itu sebagai operator program kelembagaan, dan yang ketiga, balai desa sebagai wadah masyarakat di sekitar yang menjadi sasaran pemberdayaan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.